Sebetulnya dulu itu aku seorang karyawan ya. Aku kerja di perusahaan swasta agrobisnis di tahun 2005 sama suami, kebetulan satu kantor juga, satu perusahaan juga, dan dua-duanya di PHK barengan. Dari situ kita bingung ya, dari PHK itu kita tuh mau gimana selanjutnya. Aduh sedih gitu, kadang-kadang sehari bawa uang 50.000 aja udah, wah itu udah besar banget gitu. Banyak orang yang mengira gitu ya, buka usaha itu harus punya modal besar. Itu enggak, tapi dari kepercayaan diri kita. Percaya dulu kita bisa nggak membangun bisnis ini gitu ya. Yuk Talker, kembali lagi bersama saya Chandra dalam acara apa tadi? Dalam acara Sosok Inspiratif. Hari ini kita akan bertemu dengan pembisnis di bidang kuliner yaitu UMKM. Apa itu bisnisnya? Kita lihat aja, daripada penasaran, langsung aja ke lokasi, gas. Baik, selamat pagi Teh. Pagi. Udah lama nggak ketemu ya. Ya, alhamdulillah. Ini aku enaknya manggil Teh atau Ibu? Teh aja lah. Oh. Biar kelihatan awet muda. Siap Teh. Ini kita dari Sosok Inspiratif. Penasaran banget nih perjuangan Teteh, bagaimana prosesnya ngebangun bisnis ini, jatuh bangunnya, dan sampai menemukan, oh oke, aku harus di bisnis pisang di UMKM ini. Boleh dong ceritain ke kami? Boleh. Sebetulnya dulu itu aku seorang karyawan ya. Aku kerja di perusahaan swasta agrobisnis di tahun 2005, dan saking nyamannya mungkin ya di perusahaan itu. Aku tuh sama suami kebetulan satu kantor juga, satu perusahaan juga, dan dua-duanya di PHK barengan. Di PHK barengan tuh di tahun 2016 akhir, insya Allah 2016 akhir. Tapi dari situ kita bingung ya, dari PHK itu kita tuh mau gimana selanjutnya. Soalnya belum ada kepikiran kita tuh mau buka usaha, mau kerja lagi di mana, tuh nggak ada pemikiran sama sekali. Akhirnya saya tuh buka pisang ini tuh sebelumnya juga punya usaha minuman. Jadi saya buka usaha boba, dan itu tidak bertahan lama karena namanya jualan minuman ya itu dingin. Kalau misalkan musim hujan itu kadang penghasilan, aduh sedih gitu. Kadang-kadang sehari bawa uang 50.000 aja udah, wah itu udah besar banget gitu. Kalau Kayaknya kita lebih enak duduk deh. Boleh. Jadi ini pisangnya teman-teman, kalau teman-teman lihat ini langsung digoreng dadakan ya. Ya. Jadi pas panas-panasnya. Ya. Jadi dulu tuh aku buka usaha nih, pertama dari PHK itu kita bingung ya. Kita nggak ada penghasilan sama sekali dari PHK itu, karena kita nggak tahu dan nggak nyangka kita bakalan dikeluarin ya PHK lah, dari tiba-tiba mendadak begitu saja. Akhirnya ya udah bismillah, saya punya ide buka usaha minuman. Nah dari situ saya masih punya modal lah untuk nge-branding. Kita punya boba, jualan boba. Tapi itu nggak bertahan lama karena cuaca hujan terus gitu ya. Pengeluaran terus-terusan jalan untuk gaji karyawan gitu ya. Dari PHK itu saya yang mengelola itu suami, yang ngelola boba tuh suami, dan ada karyawan juga. Nah situ saya ngelamar lagi kerjaan. Kalau saya ya boba itu cuma bertahan 2 tahun. Karena apa? Gonta-ganti karyawan terus. Gonta-ganti karyawan terus, capek.
udah ngajarin gitu ya, udah ngajarin sebulan udah bisa, keluar dia bikin usaha sendiri gitu ya, terus masuk lagi kayak gitu sama. Akhirnya gimana nih aku teh muter otak gitu ya, gimana usaha apa yang bisa di musim hujan laku, musim panas laku gitu ya, jadi umum lah gitu ya yang biasa dikonsumsi sama orang. Akhirnya ya udahlah, nyobain yuk kita buka usaha pisang atau gorengan lah. Tadinya nggak kepikiran pisang tanduk gitu ya, nyobain dulu bikin resep tuh mungkin 10 kali sampai 15 kali gonta-ganti gagal bikin lagi, dan akhirnya memberanikan diri untuk ya udahlah, ini udah rasa yang udah pas, pisangnya juga udah pas, yang kita pilih itu tanduk. Tadinya kita pilih bawen, pilih yang kecil-kecil itu supaya biar untungnya adaan lah gitu ya. Ternyata tidak cocok di usaha saya gitu ya. Nah akhirnya tuh aku memberanikan diri untuk buka, cari tempat. Suamiku nggak tahu nih awalnya aku buka pisang ini, awalnya nggak tahu sama sekali. Hanya ke suamiku tuh, ini aku udah punya tempat, udah punya namanya, udah punya menu, udah punya semuanya, udah siap. Suamiku tuh nggak tahu apa-apa sebetulnya awal muasal aku buka pisang tuh. Aku pikirin sendiri ini aku buka usaha apa gitu ya. Padahal aku masih kerja waktu itu, udah keterima kerja, aku udah kerja. Tapi aku mikirin suami aku gimana ya supaya dia tuh ada penghasilan dari jualannya gitu. Kalau boba itu kan penghasilannya sedikit gitu ya, apalagi kalau misalkan musim hujan udah ketahuan. Akhirnya bukalah ini, dapat tempat di sini, udah alhamdulillah jalan lah usaha ini gitu. Kita masih membangun dari nol yang orang-orang belum tahu ya. Kita gimana caranya nih supaya orang-orang tahu? Kita bangun di sosial medianya supaya orang-orang yang jauh tahu juga. Terus kita daftarin juga di online food kayak GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu kan. Jadi orang-orang yang jauh tahu nih, kita tinggal share aja linknya nih. Di sini ada pisang enak, di sini ada makanan enak gitu ya. Jadi orang tahu. Dan alhamdulillah makin kesini kita bertahan. Waktu COVID juga itu udah parah ya 2019, tapi alhamdulillah kita masih tetap berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah sudah dari usaha ini tuh ya bisa menutupi cicilan lah. Alhamdulillah. Karena kan sebelum pada saat saya baru nikah tuh, saya tuh ke suami, yuk kita cari rumah. Walaupun saya belum punya uang ya. Gimana lah caranya? Saya tuh belum punya uang, tapi ayo kita cari rumah. Karena apa? Rumah tuh yang utama ya, yang utama. Terus apalagi kalau misalkan kita udah punya anak pertama, yang dipikirin bukan rumah lagi, pendidikannya ya untuk kehidupan dia lah gitu. Akhirnya ya udahlah, ambil rumah ya, walaupun masih nyicil gitu ya. Masih nyicil, ya udah bismillah, dari sini kita bisa menutupi cicilan itu, alhamdulillah. Terus kendaraan juga sudah ada, alhamdulillah, dari situ ya udah punya. Jadi ya kita tinggal jalani aja lah. Kalau untuk bisnis itu, yang namanya bisnis pasti naik turun, apalagi sekarang itu kan kita harus inovasi yang penting ya, betul. Menginovasi. Jadi jangan hanya misalkan pisang ya udah gitu aja, pisang goreng, orang kan kadang bosan ya. Kita cari nih inovasi. Oh gimana nih, misalkan waktu itu rasa tuh kita nggak ada rasa-rasa, hanya pisang aja, tapi kita cari inovasi. Oh orang tuh sekarang zamannya matcha, oh ditambah menu lah matcha, ditambahlah coklat, tiramisu, toppingnya. Jadi orang-orang nggak cuman orang tua aja yang suka, ada anak Gen Z gitu ya. Jadi untuk anak-anak muda, menengah ke atas tuh suka, cocok. Kalau untuk variasi kita ada yang original, jadi orang-orang buat yang nggak suka pakai rasa-rasa mungkin terlalu manis gitu ya, itu ada yang originalan aja. Jadi tinggal pisang sudah digoreng crispy, siap makan, udah gitu. Itu ada. Terus ada juga yang suka keju sama coklat, keju coklat
Itu juga enak. Jadi best seller. Jadi ada yang suka matcha nih, sekarang lagi musim-musimnya matcha. Itu laris banget. Kalau kita itu di Jalan Terusan Gatot Subroto nomor 338. Itu kalau dari perempatan Binong ke arah Unjani ada PT Pindad. Sebelum PT Pindad. Jadi sebelum PT Pindad, alamatnya di sini. Dan di sini buka sampai jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Oke, catat ya teman-teman semua. Kalau mau langsung ke sini dan nyobain langsung, harganya juga terjangkau. Mulai dari berapa dari teh? mulai 2.500 aja. Nah, kalian sudah bisa 2.500. makan gorengan yang tadi aku udah coba juga, itu enak banget. Banyak orang yang mengira gitu ya, buka usaha itu harus punya modal besar. Itu enggak, tapi dari kepercayaan diri kita. Percaya dulu kita bisa nggak membangun bisnis ini gitu ya. Sebenarnya di diri kita itu sudah ada kemauan nggak mau buka usaha gitu ya. Nah itu tinggal kita olah aja. Kita olah, kita mau jadiin bisnis itu yang ada di dalam diri kita. Misalkan, oh kita suka ngumpul nih sama temen gitu ya, suka ngumpul sama temen. Aku bisa nggak ya jualan kira-kira gitu yang teman-teman aku suka gitu, atau nanti kan bisa ke yang lain gitu kan. Jadi kita kembangin dari diri kita dulu, kepercayaan diri kita dulu gitu. Jadi sebenarnya buka usaha tuh nggak harus modal gede kok, modal kecil pun itu sudah bisa dilakuin gitu. Omset setiap bulannya tuh nggak harus setiap bulan lah, satu harinya itu bisa 1.500.000 itu udah bersih.